Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya tetap semangat ya. Kita ketemu lagi di mata pelajaran IPS bersama Ibu Rana. Insya Allah. Sebelum belajar, jangan lupa kita berdoa dulu dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan membahas mengenai keadaan politik di negara-negara ASEAN. Anak-anakku semuanya, perlu diketahui bahwa setiap negara memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Nah, untuk sistem yang dianut oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara, ada 3 sistem. Yang pertama, sistem parlementer, sistem monarki, dan sistem republik. Itu adalah sistem pemerintahan yang dianut oleh negara-negara di Asia Tenggara. Anak-anak, sebelum kita melihat bentuk pemerintahan yang dianut oleh setiap negara di kawasan Asia Tenggara, kita cari tahu dulu yuk, apa sih sistem pemerintahan dan jenis-jenisnya itu, pengertiannya apa? Apakah anak-anak ada yang sudah pernah tahu apa itu sistem pemerintahan? Anak-anakku semuanya, yang dimaksud dengan sistem pemerintahan yaitu suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen, di mana komponen tersebut bekerja sama, saling bergantung, dan saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan itu sendiri. Komponen pemerintahan ada apa saja ya? Tadi pada penjelasan yang tadi, pada sistem pemerintahan ada komponen-komponen yang saling bekerja sama. Komponen tersebut diantaranya yang pertama ada yang disebut dengan eksekutif, di mana eksekutif adalah presiden dan wakil presiden beserta dengan menteri-menterinya yang turut membantu presiden dan wakil dalam menjalankan roda pemerintahan sebuah negara. Kemudian ada lembaga legislatif, di mana lembaga ini atau dewan ini mempunyai tugas serta wewenang untuk membuat atau merumuskan undang-undang dasar yang ada di sebuah negara tersebut. Dan kalian tahu kan bahwa undang-undang dasar itu merupakan salah satu pedoman sebuah negara. Yang ketiga, lembaga yudikatif, yaitu lembaga negara yang tugas utamanya adalah sebagai pengawal, pengawas, dan pemantau proses berjalannya undang-undang di sebuah negara. Jadi komponen ini saling keterkaitan ya, di mana yang membuat undang-undangnya yaitu lembaga legislatif, yang melaksanakan undang-undangnya itu adalah lembaga eksekutif, dan yang mengawasinya yaitu lembaga yudikatif. Anak-anakku semuanya, sistem pemerintahan ini memiliki sistem dan tujuan yang ingin dicapai dari sebuah negara. Yang pertama, tujuan sistem pemerintahan yaitu untuk menjaga suatu kestabilan negara, yaitu masyarakat. Yang kedua, menjaga tingkah laku kaum mayoritas dan minoritas. Yang ketiga, menjaga pondasi pemerintahan agar tetap kuat. Yang keempat, menjaga kekuatan politik dalam sebuah negara tersebut. Dan yang kelima, sebagai pertahanan ekonomi dan keamanan suatu negara. Anak-anak semuanya, perlu diketahui bahwa sebagian besar negara di kawasan Asia Tenggara
memiliki sistem pemerintahannya yaitu republik. Kecuali negara Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang tidak menganut sistem republik. Sekarang, di awal sistem pemerintahan itu ada republik, ada monarki, dan ada sistem parlementer. Sekarang kita cari tahu dulu ya, apa itu sistem parlementer, sistem republik, dan sistem monarki. Baik, anak-anak perhatikan berikutnya. Yang pertama, sistem pemerintahan di kawasan Asia Tenggara, yaitu ada sistem pemerintahan parlementer. Pada sistem ini, parlemen memegang peranan yang sangat penting, di mana Perdana Menteri di sebuah negara dipilih dan diangkat oleh parlementer. Termasuk, parlementer juga bisa memberhentikannya dengan memberikan statement mosi tidak percaya terhadap Perdana Menteri. Yang selanjutnya, di kawasan Asia Tenggara juga ada sistem pemerintahan republik. Sistem pemerintahan republik adalah negara yang dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis melalui pemilihan umum yang dikepalai oleh seorang presiden untuk masa jabatan tertentu. Yang ketiga, ada sistem pemerintahan monarki. Sistem pemerintahan ini merupakan bentuk dari pemerintahan yang dipimpin oleh raja atau ratu yang memegang kekuasaan tertinggi di suatu negara. Jadi, kekuasaan tertingginya ada di raja atau ratu. Dan beberapa negara memiliki sebutan yang khusus bagi raja atau ratunya. Bentuk pemerintahan ini termasuk sistem pemerintahan yang tertua di sejarah dunia. Nah, jadi seperti itu ya, bahwa di kawasan Asia Tenggara, sistem yang dipakai adalah sistem parlementer, republik, dan monarki. Kan tetapi, mayoritas negara menganut sistem republik. Salah satunya adalah negara Republik Indonesia. Baik, anak-anakku semuanya, sampai sini dulu untuk materi hari ini. Pekan depan kita akan melanjutkan pembahasan ini kembali dengan sistem pemerintahan yang dipakai oleh negara-negara di Asia Tenggara. Untuk pertemuan hari ini, tugasnya yaitu mencatat materi pada pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi pekan depan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Ada suara lain yang terdengar. Ibu harapkan mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa memaklumi dan bisa memaafkan. Demikian, kita ketemu lagi pekan depan dengan pembahasan yang selanjutnya. Kita tutup dengan hamdan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.